Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ahmad Rivaldi dengan NPM 2250105427 dari program studi informatika. Di sini saya buat video untuk nilai remedial mata kuliah matematika 2. Di sini saya akan menjelaskan transformasi Laplace. Pengertian transformasi Laplace. Sebelum memahami rumus-rumus transformasi Laplace, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan transformasi Laplace. Transformasi Laplace merupakan suatu metode matematika yang digunakan untuk mengubah suatu fungsi dari domain waktu pada menjadi fungsi pada domain S. Secara matematis ditulis sebagai ft menjadi fs. Artinya, fungsi yang semula bergantung pada waktu akan berubah menjadi fungsi bergantung pada variabel S. Sebagai contoh, ft sama dengan 1, maka fs-nya sama dengan 1 per S. Biar kelihatan beda ya, S sama 5. Mengapa fungsi tersebut harus dirubah? Misalnya kita memiliki persamaan diferensial y beraksen plus 5y aksen plus 6y sama dengan 0. Apabila diselesaikan secara langsung, proses perhitungannya cukup panjang. Namun dengan menggunakan transformasi Laplace, persamaan diferensial tersebut dapat diubah menjadi persamaan aljabar yang lebih sederhana sehingga proses penyelesaiannya menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, transformasi Laplace banyak digunakan dalam berbagai bidang, antara lain menyelesaikan persamaan diferensial, analisis sistem kontrol, analisis rangkaian listrik, sistem mekanik pengolahan sinyal. Asal rumus transformasi Laplace didefinisikan sebagai L fungsi T sama dengan integral terhingga eksponensial pangkat min ST fungsi domain T dt. Nah, simbol L ini sebagai operator transformasi Laplace. Lalu fungsi ft itu sebagai fungsi terhadap waktu. Lalu S itu adalah variabel pada domain Laplace. Eksponensial pangkat ST fungsi eksponensial sebagai faktor pembobot. Lalu dt-nya itu variabel integral. Mengapa batas integral ini dari 0 sampai tak hingga? Karena transformasi Laplace digunakan untuk menganalisis sistem yang mulai bekerja pada waktu T sama dengan 0 hingga waktu yang dianggap sangat besar atau tak hingga. Contohnya motor mulai dinyalakan pada waktu 0. Rangkaian listrik diberi tegangan pada waktu 0. Sistem kontrol mulai dioperasikan pada waktu 0. Kita lanjut ke tabel transformasi Laplace dasar. Setelah kita memahami pengertian ini, habis itu dari rumus asal dasarnya, habis itu selanjutnya kita akan mempelajari tabel transformasi Laplace. Tabel ini sangat penting karena berisi pasangan fungsi pada domain waktu dengan hasil transformasi pada domain S. Dengan memahami tabel ini, kita tidak perlu menghitung integral setiap kali mencari transformasi Laplace suatu fungsi. Secara umum, tabel transformasi Laplace dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada fungsi konstanta, ada fungsi eksponensial, ada fungsi polinomial, ada fungsi trigonometri. Kita akan membahas yang pertama adalah fungsi konstanta. Dulu nih. Yang pertama, fungsi konstanta. Nah, contohnya ft sama dengan 1. Nah, transformasi Laplace-nya adalah L 1 lalu 1 per S. Nah, terus soal yang pertama ada soal ft sama dengan 5. Transformasi Laplace-nya adalah 5 per S. Terus yang kedua, f
T sama dengan 8. Transformasi Laplace-nya 8 per S. Seperti itu untuk fungsi konstanta. Kita lanjut ke fungsi polinomial. Fungsi polinomial adalah fungsi yang mengandung variabel berpangkat. Contohnya itu T kuadrat, T pangkat 3, T pangkat 4, dan sebagainya. Untuk fungsi polinomial berlaku rumus umumnya Laplace T n sama dengan n faktorial per S n pangkat n ditambah 1. Nah, untuk keterangannya n ini adalah pangkat variabelnya dan n adalah n faktorial. Untuk contoh soal yang pertama itu ada tentukan L3T. Nah, maka ketika kita masukkan seperti ini kan nih 3T gitu kan. Berarti Laplace 3T sama dengan nih n faktorial n. Kita gunakan rumusnya itu L T sama dengan 1 per S seperti itu ya. Nah, karena di sini 3T maka kita keluarin dulu 3-nya seperti konstanta. Setelah itu kita pakai rumus yang ini. Yang ini rumusnya yang ini. Jadi 1 faktorial per S. Nah, ini T-nya ini punya pangkat 1, maka 1 ditambah 1. Nah, setelah itu 3. Karena 1 faktorial itu 1 per S pangkat 2. Nah, 3 dikali 1 hasilnya 3 per S pangkat 2. Nah, setelah itu contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua itu ada Laplace 2T kuadrat contohnya ya. Setelah itu kita masukin rumusnya L ini 2T kuadrat sama dengan kita masukin rumus n faktorial. N faktorialnya 2-nya kita keluarin dulu. Habis itu n faktorialnya itu adalah pangkatnya. Berarti 2 faktorial per S 2 plus 1 ya. Setelah itu 2 kurung. Nah, 2 faktorial itu 2 dikali 1 berarti 2 per S pangkat 3. Setelah itu dikali 2 dikali 2 hasilnya 4 per S pangkat 3 seperti ini. Kita lanjut ke fungsi eksponensial ya. Kita hapus ini dulu. Nah, untuk yang ketiga itu kan fungsi eksponensial. Nah, untuk rumus Laplace-nya itu L kurung E A T. Nah, sama dengan 1 per S min A. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama itu ada tentukan L dalam kurung E pangkat 2T. Keren. Habis setelah itu bentuknya adalah kita masukin nih 1 per S min. Kita lihat A kan berarti ini pangkatnya, ini yang konstantanya si A berarti 2 seperti itu. Kita lanjut ke fungsi yang belum apa? Trigonometri. Fungsi trigonometri. Gila tulisannya lantin ke dokter guys ya. Di fungsi trigonometri ini ada sinus dan kosinus. Nah, untuk fungsi sinus, oke, kita ingat sinusnya L dalam kurung sin AT. Nah, ini kita masukin A per S kuadrat. Nah,
ditambah A kuadrat. Nah, untuk yang kosinus, L dalam kurung cos AT sama dengan S per S kuadrat plus A kuadrat. Ini kita bandingkan nih. Untuk yang sinus, cara mengingatnya yang biar lebih gampang, untuk sinus itu yang atasnya ini A. Nah, untuk kosinus itu yang atasnya ini S. Nah, untuk yang bawah itu sama-sama semua. Jadi tinggal ingat aja yang atasnya ini. Sinus A, kosinus S gitu. Sekarang kita lanjut ke contoh. Ini ada contoh ya. Tentukan L dalam kurung sin 4T. Kita masukin rumusnya ke sini. Kita ingat ya ini. Kita masukin rumusnya sama dengan A per S kuadrat plus A kuadrat. Nah, kita lihat kan ini A. Ini A. Nah, berarti sama dengan 4 per S kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 kuadratnya berapa, Bang? 4 per S kuadrat. 4 kuadrat itu 4 kali 4. Berapa sih, Bang? 4 kali 4? 16. Ketemu hasilnya ya. Setelah itu contoh yang kedua. Kita bedain ya. Ini tadi kan sin. Sekarang kita contohnya ke kosinus. Ke bawahan, Bang, tulisannya. Sabar dong. Iya juga ya. Ke atasan ya. Nah, untuk yang contoh soal yang kedua itu kosinus ya. Kita pakai yang kosinus sekarang biar kita tahu kita bedanya. Cos 5T. Ini agak rumit nih. Sama dengan ini kita masukin. Itu dia ya. S per S kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, untuk yang kosinus ini sama aja seperti tadi. S per S kuadrat ditambah, kita lihat nih A-nya 5 kuadrat. Berapa sih, Bang? 5 kuadrat S per S kuadrat ditambah 25. Karena 5 kali 5 itu hasilnya 25. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.